Tidak bisa kita menutup mata banyak rakyat yang kecewa dengan isu ini. Sebab bagaimanapun sangat banyak kalau kita lihat kelemahan pasangan Anies Caimin dibandingkan dengan pasangan Anies Ahy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terkhusus kepada pemirsa yang telah melakukan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official ini, dan juga yang sedang berencana atau berniat akan melakukan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official ini. Saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa mendapatkan pembalasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, heboh, memang sangat heboh sekali dengan adanya nuansa perubahan peta politik nasional, terutama di tubuh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR berganti nama dengan Koalisi Indonesia Maju. Sahabat BN, dalam hal ini tentu rakyat sekarang ini mengharapkan para elit politik bersabar menghadapi ini sehingga rakyat di bawah bisa tenang. Saya bacakan sebuah berita tentang hal ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul Surya Paloh _2. Duet Anies Caimin belum terformalkan. Berita ini hari Kamis 31 Agustus 2023, tepatnya pukul 22.34 WIB tadi malam. Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai capres-cawapres belum final disepakati. Persetujuan belum tuntas didapat. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa, kata Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 31 Agustus 2023 tadi malam. Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Pertemuan ini digelar setelah muncul dinamika terbaru berasal dari Partai Demokrat yang mengabarkan soal adanya duet Anies Caimin, duet yang tidak disetujui Demokrat. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini, kata Surya Paloh. Perkara apakah Surya Paloh setuju dengan duet Anies Caimin, Surya Paloh tidak tegas menjawab. Soalnya ini belum pasti. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk saja, kan itu belum tuntas sepenuhnya, kata dia. Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkapkan pihaknya merasa dikhianati dengan duet Anies Caimin. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat punya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AY yang juga potensial menjadi cawapres Anies.
Jadi sahabat BN, berkembangnya isu akan terjadi duet Anies dengan Caimin, Ketua Umum PKB, tampaknya belum final. Karena itu agaknya Partai Demokrat yang memang kita akui selama ini AHY Ketum Partai Demokrat ini sudah sepertinya secara informal telah resmi pasang ini di tengah-tengah rakyat di seluruh pelosok tanah air. Foto-foto Anies AHY pun telah bertebaran di mana-mana. Setiap ada baliho Partai Demokrat, nyaris tidak ada yang tidak terpampang di sana foto Anies Baswedan bergandengan dengan AHY. Dengan demikian, masyarakat memang selama ini telah melihat pasangan Anies AHY ini memang sangat serasi sekali. Kesetiaan AHY kepada Anies telah tampak selama ini. Dan kedekatan Anies dengan AHY pun telah tampak selama ini oleh publik. Ketika sekarang ini Koalisi Perubahan mengalihkan pandangan kepada Caimin yang selama ini begitu dekat dengan Prabowo, memang mengejutkan bagi publik. Mengejutkan sekali. Sehingga tidak bisa kita menutup mata banyak rakyat yang kecewa dengan isu ini. Sebab bagaimanapun sangat banyak kalau kita lihat kelemahan pasangan Anies Caimin dibandingkan dengan pasangan Anies AHY. Yang pertama, yang kecil-kecilnya saja yang dilihat oleh publik, yang dikesankan oleh publik dari segi nama saja. Anies AHY itu sama-sama A, sangat enak menyebutnya Anies AHY. Jauh lebih enak menyebut nama Anies AHY dibandingkan menyebut nama Anies Caimin atau Anies Muhaimin Iskandar. Itu soal kecil yang mungkin selama ini tidak jadi persoalan bagi para elit politik. Tetapi bagi rakyat kecil ini sangat terkesan. Sebab rakyat kecil itu, rakyat biasa itu, rakyat kerumput itu memilih pemimpinnya tidak melulu melalui analisis politik yang dalam, melalui kajian yang panjang. Mereka banyak yang melihatnya dari sisi yang ringan-ringan. Contoh, Anies AHY enak sekali menyebutnya. Sama dulu dengan menyebut SBY JK. Enak orang menyebut SBY JK dulu. Sehingga begitu sampai di TPS SBY JK. Sekarang Anies AHY. Kita sulit melihat dari dua baca pres lain yang akan menemukan nama pasangan seenak ini untuk dibaca, untuk diucapkan. Seperti kata Declan, majalah terkenal di Indonesia ini, enak dibaca dan perlu. Itu dari segi yang kecil. Dari segi yang lain, kalau kita perhatikan dari segi elektabilitas, jauh lebih tinggi elektabilitas AHY dibandingkan Caimin. Jauh. Oh, kalau Caimin dikatakan dia kan dari NU, kita tahu belum bisa dipastikan bahwa dengan berpasangan Anies Caimin, NU akan bisa diraup suaranya semuanya. Belum bisa dipastikan. Yang jelas, kalau
Anies berpasangan dengan Caimin, Yeni Wahid saja sudah tidak akan mungkin mendukung Anies. Padahal Yeni Wahid itu anak Gus Dur. Tidak bisa kita menolak kalau ada yang mengatakan bahwa sampai hari ini Gus Dur masih sangat berpengaruh di NU. Dan juga kita tahu selama ini kedekatan Anies Baswedan dengan NU sudah sangat dekat sekali. Bayangkan ketika Anies Baswedan pergi ke suatu tempat di Pulau Jawa, kalau kita tidak keliru, 500 kiai menyambutnya. Makanya dapat dikatakan lagi bahwa Anies Baswedan ini untuk saat ini merupakan tokoh yang menjadi pilihan utama bagi umat Islam, bagi tokoh-tokoh Muslim di Indonesia untuk menjadi presiden 2024-2029 mendatang. Dan Anies Baswedan ini pun sekarang ini menjadi pilihan utama bagi tokoh-tokoh agama lain. Katakan saja Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa demikian? Karena memang tidak bisa dihapus rekam jejak Anies menjadikan seluruh agama yang ada itu setara. Tidak ada yang dia nak tirikan. Setara. Jadi artinya tokoh-tokoh agama, umat-umat beragama sekarang ini sangat berharap Anies menjadi pemimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Ketaatan beribadah Anies tidak ada bandingannya selaku seorang calon pemimpin bangsa dan negara untuk saat ini. Jadi dengan demikian kita tentu berharap kepada pihak Demokrat agar jangan terlalu kecewa menanggapi kabar atau isu tentang pasangan Anies Caimin. Kita yakin Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, pendeklarasi pertama Anies Baswedan akan berpikir secara rasional untuk menentukan atau untuk menyepakati pasangan Anies Baswedan. Akan sangat hati-hati. Tidak akan mungkin tokoh sekaliber Surya Paloh akan memilih pasangan Anies hanya berdasarkan kedekatan, hanya berdasarkan benci dan sayang. Tetapi kita yakin Surya Paloh di dalam menentukan atau menyepakati pasangan Anies Baswedan benar-benar berdasarkan kepada kepentingan bangsa dan negara yang jauh ke depan. Hingga kita yakin Surya Paloh akan mendasari keputusannya untuk menyepakati pasangan Anies Baswedan pertama kepada kepentingan bangsa dan negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kedua, berdasarkan kepada keyakinannya bahwa cawapres itu nanti akan bisa mendongkrak elektabilitas pasangannya. Untuk apa pasangan diambil? Karena
benci dan sayang, tetapi begitu nanti maju kalah. Itu apa? Tidak ada gunanya. Dan bukan berarti Caimin dan PKB tidak bisa masuk ke koalisi perubahan. Bisa. Masih banyak lagi posisi-posisi penting yang bisa diambil oleh PKB nanti ketika dia masuk bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan. Dan ketika nanti koalisi perubahan untuk persatuan memenangkan Pilpres, dan tentu kita yakin PKB yang sudah begitu senior di dalam berpolitik, apalagi Caimin, dia akan berpikir sebagai negarawan, bukan politisi semata. Karena itu kita yakin baik bagi Caimin sendiri maupun bagi PKB secara keseluruhan, yang paling penting sekarang ini adalah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya secara politis. Apa kepentingan bangsa dan negara yang sangat signifikan sekarang ini? Kepentingan bagaimana nanti terjadi perubahan dari segi hutang yang menggunung, terjadi perubahan dari sisi korupsi, kolusi, dan nepotisme, terjadi perubahan dari sisi demokrasi yang sekarang indeksnya menurun. Demikian juga dari sisi hukum dan keadilan, dari sisi ekonomi yang harus kita akui sekarang ini. Ekonomi kita yang dirasakan oleh rakyat adalah sangat-sangat menurun. Pengangguran makin banyak, PHK makin banyak, daya beli masyarakat semakin turun. Sedangkan harga kebutuhan pokok tidak stabil. Itu sekarang di bidang ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Karena itu, sekali lagi, kita yakin Surya Paloh yang boleh dikatakan sekarang ini lokomotifnya koalisi perubahan untuk persatuan akan berpikir sangat jernih di dalam menyepakati pasangan Anies Baswedan. Apalagi sejak jauh-jauh hari Nasdem telah menyampaikan ke publik bahwa yang menentukan cawapresnya Anies Baswedan adalah Anies Baswedan sendiri, bukan partai koalisi. Ini sudah menjadi komitmen dari partai yang ada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan sejak awal dulu. Apabila terlihat atau terkesan oleh rakyat bahwa Anies seperti tertekan untuk harus berpasangan dengan si A dengan si B, di sanalah nanti rakyat akan melihat bahwa partai di koalisi perubahan untuk persatuan tidak punya komitmen. Kita sangat yakin bahwa partai yang tiga ini, Demokrat, PKS, Nasdem, sudah benar-benar merasa senasib sepenanggungan selama ini. Partai Demokrat contohnya telah sempat berada di ujung tanduk ketika Muldoko mengajukan gugatan PK ke Mahkamah Agung. Partai Nasdem juga bernasib yang nyaris sama dengan nasib Partai Demokrat ketika sekjennya ditangkap
dan ditahan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus BTS. Itu sangat menyakitkan bagi Partai Nasdem. Sebab Partai Nasdem tentu sangat memahami sekali terjadinya kasus ini. Yang agak berada titik nyaman selama ini hanya Partai PKS. Semoga riak yang terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini semata-mata hanya untuk menambah solid koalisi ini. Jangan sampai hendaknya peristiwa ini membuat Koalisi Indonesia Maju dan Prabowo seperti terlepas dari kemelut kecewanya Caimin gara-gara KKIR diganti secara sepihak oleh Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju. Namun apapun pilihannya, kecapnya tetap tentunya kecap DB, sausnya tentunya saus DB. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.